Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SMSM kuartal ketiga tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham SMSM ini. Yang pertama dari sektor usaha, dia termasuk dalam otomotif, dan sektor BI-nya masuk ke dalam consumer cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh SMSM adalah spare part otomotif. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produknya, tidak dibutuhkan sehari-hari, dan menurut saya cukup gampang diakses. Dan untuk kompetitor, saya kurang tahu ya teman-teman. Jadi setahu saya belum ada ya seperti mereka. Jadi saya tulis tidak ada. Kalau teman-teman tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Untuk ekonomi muat menurut saya iya, karena mayoritas produk atau servisnya itu langsung B2B teman-teman. Jadi udah langsung mereka jual kepada orang misalnya Astra gitu ya, yang membangun atau membuat mobil langsung ya teman-teman. Terus untuk market segmennya Indo, untuk menguasai berapa persen di market secara data saya tidak temukan. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh Adrindo. Terus untuk pengalaman dari direksinya sudah 40 tahun ya teman-teman di perusahaan SMSM ini. Terus untuk kasus hukum sama bebek saham tidak ada. Sama saham mayoritasnya dikuasai oleh mereka sebesar 50,54%. Terus kita masuk ke dalam segi revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari segi grafiknya, dari 2020 sampai dengan 2023 konsisten mengalami kenaikan dari segi revenue-nya. Dan cuma mereka tidak menetapkan ya target secara angka di tahun 2023 ini. Terus untuk dari segi net profit-nya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,6% dari segi net profit Q3 ya 2022 dengan 2023. Dan jika disetahunkan asumsinya bisa mengalami kenaikan 9,1%. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan. Jadi kenaikannya di sekitar 3,3%, dan mereka memiliki deposito ya sekitar 1 triliun dengan bunga 2,17%. Jadi mereka mendapatkan pendapatan bunga sekitar 23 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan, dan penurunannya sekitar 8,4%, dan mereka memiliki hutang berbunga sekitar 310 miliar atau sepertiga dari total hutangnya, dan dengan bunga yang 5,31%. Jadi ada beban bunga yang mereka harus bayarkan sekitar 16,4 miliar. Terus untuk dari segi modal konsisten juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sekitar 7%. Dan kita masuk ke rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin cukup bagus ya di 18,46%, PER-nya di 12 kali, PBV-nya di 3,54, DER-nya di 31% kurang lebih. Habis itu ROE-nya 29% dan ROA-nya 20%. Dan saham ini yang sudah saya kategorikan sebagai saham dividen, jadi dia rutin bagi dividen. Dan uniknya lagi dari saham SMSM ini adalah dia membagikan dividen bisa 3-4 kali dalam setahun teman-teman. Jadi dibagi ya, diparsial dibagi-bagi kurang lebih 3-4 kali dalam setahun untuk dividen yang mereka bagikan. Terus untuk cash flow-nya cukup bagus ya, di operatingnya positif, investing sama financing-nya negatif. Terus untuk kebijakan, mereka memiliki kebijakan dividen PO ratio minimal 45% dari net profit-nya mereka. Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 1935, dan dari valuasi saya menghitung bahwa intrinsic value-nya sekitar 1500. Jadi memiliki margin of safety minus 22,5%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa menurut saya bagus, GCG-nya berpengalaman, revenue net profit-nya selalu mencetak nilai yang lebih baik, asetnya juga produktif, hutang berbunganya juga rendah, ROE-nya lebih dari 7%.
Nah, cuma margin of safety, dividennya tidak mencapai 7%, sama sahamnya menurut saya over value ya. Nah, tetap cuman untuk over value ini mungkin sedikit koreksi ya teman-teman. Sebenarnya bukan over value, cuman ini wonderful company teman-teman. Jadi memang wajar untuk dihargai wonderful price juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SMSM ini? Sementara sih tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena walaupun ini perusahaan selalu cetak yang lebih bagus ya, dari segi kinerjanya juga bagus, semuanya terus mengalami kenaikan, cuman menurut saya ya over value aja, karena dengan saya membeli saham di harga sekarang, saya tidak bisa mendapatkan dividen lebih dari 7%. Nah, jika saya mengincar dividennya ya teman-teman. Cuman bagusnya dari saham SMSM ini yang seperti tadi saya katakan adalah dia membagi dividen bisa 3-4 kali dalam setahun. Dan kalau kita averagekan atau kita totalkan, kurang lebih memang sekarang dividen yieldnya sekitar 6%. Jadi sementara saya belum membeli kecuali harganya memang mengalami turun yang lumayan signifikan ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman bisa menjoin grup Telegram saya di Value Stock. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.